Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh berada di rumah Tuhan yang siap bersuka cita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dan berbaiklah Tuhan setiap kehidupan kita. Haleluya.
setiamu. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita dan sejahtera dalam hidup kami. Sebuah anugerah yang besar bagi kami rekan Kau. Dan tidak dapat kami membalas kasih setiamu yang terlalu besar dan teramat besar itu Tuhan. Selain di dalam hidup kami hidup melayani Kau dan pekerjaan dengan setia di dalam kebenaran-Mu sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pada pagi hari ini ibadah ini di dalam tangan-Mu. Seluruh pelayanan yang terlibat Tuhan, mulai dari pelayanan yang tidak terlihat oleh mata sampai pada pelayanan yang ada di atas mimbar, masyarakat di dalam tangan Tuhan. Kuduskan kehidupan mereka, satukan hati dan pikiran mereka terarah hanya pada Engkau pada pagi hari ini, sehingga segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kuduskan kami Tuhan, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menjalankan ibadah ini ke dalam tangan bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami ingin menaikkan puji-pujian, kami ingin menaikkan Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkenan atas puji-pujian kami, biarlah Kau duduk bertahta di atas puji-pujian kami, dan berkat-Mu mulai turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini, mulai dari dalam kehidupan kami Tuhan, sampai kepada seluruh yang ada dan menikmati ibadah pada pagi hari ini, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau telah siapkan untuk memberitakan firman-Mu. Sucikan, kuduskan kehidupannya, urapi dengan urapan baru, taruh perkataan-Mu di dalam kehidupannya, di dalam lidah bibirnya, biar apa yang disampaikan pada saat pagi hari ini itu adalah keinginan-Mu dan kerinduan-Mu bagi kami, dan firman-Mu itu adalah satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kami, kekuatan dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan kepada ini ke dalam tangan-Mu. Gedung gereja ini dan segala perabotnya kuduskan dan untuk kami pakai mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini, sebab Dia Allah kita yang besar, Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kita bersuka cita memuji nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bersama
disampaikan. Saya dengan percaya itu semua akan menjadi jawaban atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun tak mengerti apa yang ku
kami boleh berseru, Ebenezer, di mana Tuhan Kau sampai saat ini menolong kami dan dalam hidup pun kami Tuhan berani melangkah ke depan Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada Engkau bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Nya itu Tuhan menyertai kami dalam keseharian kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan, memberkati Tuhan, memberikan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengurapinya Tuhan, sehingga hanya yang datang dari hati-Mu saja yang keluar Tuhan. Dan kiranya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu di sini Tuhan, kami boleh membuka hati kami Tuhan, menanamnya Tuhan firman-Mu itu, sehingga boleh berbuat. Terima kasih ya Bapak, kami mau duduk yang mendengar firman dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, ada haleluya. Haleluya, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Selamat kita beribadah, berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan kita sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan di dalam doa kebenaran firman Tuhan dikatakan, biarlah Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, supaya waktu firman itu ditabur, kita mempunyai satu willingness, kerelaan, penyerahan untuk hidup kita mau dikendalikan oleh firman itu. Amin saudara. Supaya tadi waktu kita memuji meninggikan nama Tuhan, tadi kita nyanyi, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Bebas saudara. Di dalam dikatakan kita sudah bebas. Kenapa kita bebas? Karena kuasa darah Yesus. Berbicara mengenai bebas, ini berbicara bagaimana kita sudah dimerdekakan. Pertanyaannya, kita benar-benar bebas atau belum saudara? Itu menjadi satu pertanyaan saudara. Apakah tahun kemarin atau tahun sebelum mungkin kita sudah merdeka, tapi mungkin bulan-bulan ini kita nggak merdeka. Mungkin bulan-bulan ini ada sesuatu hal yang mengikat kehidupan kita, sehingga hidup kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Seperti tadi di dalam doa sebelum kebenaran firman Tuhan, kita tak pernah tahu saudara dikasih Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan umat Tuhan, kenapa umat Tuhan selalu diingatkan, selalu diajar, ibadah itu penting dalam segala hal. Karena dalam ibadah kehidupan kita itu diingatkan kembali, diteguhkan kembali, dikoreksi kembali, dan diajar kembali apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena sifat atau karakteristik bawaan dari manusia dan kita itu selalu menuntut saudara. Kadang-kala tanpa kita sadari kita lupa gitu ya. Ada atau mungkin karena situasi kondisi yang kita alami tanpa disadari itu menggiring kita, membawa kita, sehingga akhirnya tanpa disadari kita terbelenggu, kita terikat dengan sesuatu hal, entah itu masalah kita, entah itu mungkin kebutuhan kita, ataupun hal-hal yang lain, sehingga tanpa disadari kita sudah nggak bebas lagi, kita nggak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Jadi waktu saya lagi nunggu mau duduk di sini di koridor, dibilang, Bugem, mau pakai baju merah katanya. Saya bilang, oh, emang hari ini dress code-nya merah? Saya bilang, katanya batik. Saya udah pakai batik. Saya bilang, kan mau 17 Agustus katanya merdeka. Saya bilang, itu mereka di depan batik merah. Dia bilang, oh gitu ya, saya lihat dulu saya. Tapi ada merah-merahnya juga kok, saya bilang. Tetap saya bilang gitu ya. Tapi merdeka yang sesungguhnya itu, hari ini kita mau belajar namanya merdeka. Merdeka itu
bukan slogan, bukan simbol, khususnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Seringkali kalau misalnya kita udah 17 Agustus, slogannya apa? Merdeka. Apa sih arti merdeka, saudara? Besok kita mau merayakan kemerdekaan 17 Agustus. Minggu lalu ada pelayanan sekaligus undangan di Singapura, saya berangkat. Saya nggak tahu kalau ternyata di Singapura itu lagi ada National Day. Jadi mungkin hari kemerdekaan mereka ya ramenya luar biasa, saudara. Jadi dia long weekend gitu ya. Semua pada bawa bendera Singapura. Ya. Luar biasa. Nah, minggu depannya, minggu ini kita Indonesia mau merayakan celebration, mengingat kembali apa sih kemerdekaan, bahwa kemerdekaan yang diraih oleh negara Indonesia itu bukan yang mudah, saudara dikasih Tuhan. Kemerdekaan yang bisa dinikmati oleh bangsa seluruh rakyat Indonesia sampai hari ini bukan didapati dengan cuma-cuma. Tapi kalau kita belajar sejarah, ada begitu banyak pengorbanan yang diberikan. Bahkan dulu kalau udah dekat 17 Agustus suka muncul tuh film-film dulu, ya, mulai ada cerita legendaris katanya itu legendaris Betawi, si Pitung, ya, udah mulai muncul ceritanya berbicara mengenai pengorbanan untuk memerdekakan bangsa kita. Kemudian bagaimana sejarah bagaimana Indonesia itu merdeka tidak dilupakan oleh generasi-generasi yang muda, sudah dikasih Tuhan. Bahwa ada begitu banyak pengorbanan jerilah lewat pahlawan-pahlawan yang sudah dilabelkan diberikan satu penghargaan oleh pemerintah kepada mereka. Kalau kita belajar sejarah, berapa lama sih Indonesia itu dijajah oleh negara lain, bangsa asing? Portugis jajah kita 84 tahun, Spanyol jajah kita 8 tahun, Belanda jajah kita berapa, saudara? 350 tahun. Setelah Belanda, Prancis masuk 5 tahun, Inggris 5 tahun, terakhir baru Jepang 3 tahun. Saudara dikasih Tuhan. Dan pelajaran sejarah itu menginfokan saudara bahwa di antara semua para penjajah yang paling kejam katanya Jepang. Walaupun paling singkat, pendek, tapi yang paling kejam Jepang. Nah, sekarang kita ambil arti merdeka. Apakah perjalanan bangsa Israel, saya pernah katakan berbicara mengenai perjalanan hidup bangsa Israel yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu simbol ataupun perwakilan dari umat Tuhan, gereja Tuhan. Siapa itu umat Tuhan? Saudara dan saya. Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel itu pernah dijajah dalam perbudakan. Dia pernah jadi budak. Kalau saudara buka nanti di dalam Keluaran 12 ayat 40, firman Tuhan menuliskan lamanya orang Israel dijajah atau diam di Mesir 430 tahun lamanya, sudah dikasih Tuhan. 430 tahun. Lama sekali, saudara. Dan ini memang sudah dikasih tahu ketika firman Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 13, firman Tuhan katakan bahwa nanti keturunanmu akan menjadi orang asing di dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. Ini berbicara mengenai dijajah, nggak punya hak. Budak itu nggak punya hak apa-apa. Kalau kita bilang kita merdeka, kita sudah punya hak, gitu ya. Berapa lama? Di Kejadian 15 dikatakan 400 tahun lamanya. Ada satu jemaat pernah tanya sama saya, katanya firman Tuhan sinkron. Di Keluaran dituliskan 430, di Kejadian 15 dituliskan 400 tahun. Berarti nggak sinkron. Sudah dikasih Tuhan. Kalau kita belajar di sekolah kita tuh diajar hitung, perhitungan, ada perhitungan angka, gitu ya. Itu kalau dilihat kenapa bisa hitungannya 430 tahun, nggak seperti yang dituliskan di dalam kitab Kejadian 15. Karena perhitungannya itu dimulai dari Yusuf dijual ke Mesir, saudara. Mulai dari situlah ketika Yusuf dijual di Mesir sebagai budak di rumah Potifar, baru dihitung berapa lama bangsa Israel. Karena Yusuf itu perwakilan dari umat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan saudara dan saya menyikapi atau meresponi arti kemerdekaan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan?
Firman Tuhan juga menuliskan kehidupan kita pun dulunya sempat dijajah, ya. Tetapi Yesus datang melepaskan kita dari setiap belenggu. Saudara dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, orang percaya harus belajar mengerti mengenai atau memahami mengenai keselamatan, bahwa keselamatan itu erat kaitannya dengan kebenaran Injil Kristus. Tanpa kita memahami, tanpa kita mengerti hal ini, keselamatan kita nggak akan terwujud sekalipun kita sudah pegang boarding pass keselamatan. Karena firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nggak bisa saudara, karena dikasih satu ilustrasi mengenai keselamatan. Kita mau pergi, sudah bayar lunas tiketnya, udah dibayar oleh darah Yesus, sudah terima boarding pass, udah terima. Tapi begitu sampai gate, itu yang di depan gate punya hak untuk bilang, oh saudara nggak bisa naik pesawat. Jangankan naik pesawat, saudara di dalam pesawat, saudara nggak ikut aturan mainnya pesawat, saudara nggak mau matiin handphone nyala terus, ditegur sama stewardess tetap nggak mau, saudara. Itu pilot punya hak untuk menurunkan saudara. Barang-barangnya dikeluarin lagi, betul nggak? Betul saudara. Kan begitu. Begitu juga dalam kehidupan umat Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kita sudah punya boarding pass keselamatan. Masuk surga ada jaminan boarding pass. Tapi ada rambu-rambunya, ada aturannya. Untuk saudara bisa take off kemudian masuk ke dalam apa yang firman Tuhan janjikan, Yerusalem baru, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Di bagian 32 bagian dikatakan bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saudara dikasih Tuhan, Injil berbicara mengenai kebenaran, itu berbicara mengenai Injil. Berbicara mengenai Injil itu berbicara mengenai Tuhan Yesus, teladan Yesus. Bagaimana di dalam teladan Yesus Tuhan ajarkan ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara mau bolak-balik firman Allah, intinya cuma satu, ikut teladan Yesus, saudara dikasih Tuhan. Makanya kalau kita belajar, apa sih arti bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita? Ada begitu banyak situasi, kondisi, proses, ataupun apapun itu bentuknya yang kadang kala, saudara dikasih Tuhan. Kebenaran itu tidak memerintah dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat, coba kita buka dulu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima, coba kita buka. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saudara baca saya baca ayat yang kedua, saudara baca ayat yang ketiga, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Yang punya keterbatasan boleh tetap duduk, ya. Yang punya keterbatasan lutut boleh tetap duduk, saudara. Gak usah berdiri, ya. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. Ini perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, saudara dikasih Tuhan. Apakah ini pesan ini hanya untuk Timotius? Tidak, saya percaya pesan ini juga berlaku dalam hidup saudara dan saya. Firman Allah katakan, beritakanlah firman. Ada satu ayat lain dikatakan, jadilah suratan yang terbuka dimanapun saudara berada. Firman Allah katakan, jadilah terang dunia. Dikatakan seperti itu. Ini berbicara mengenai apa? Bahwa lewat hidup kita kasih tahu teladan Yesus itu sudah menjadi teladan yang hidup nggak sih dalam hidup kita. Makanya tadi dikatakan di awal, hanya Injil atau kuasa Tuhan atau kebenaran yang bisa memerdekakan hidup saudara dan saya. Bagaimana caranya, saudara dikasih Tuhan? Firman Allah katakan kita wajib menjadi suratan yang terbuka. Kita wajib menjadi pelaku firman. Kita wajib memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Amin, saudara.
Seringkali dunia menggiring. Ya kalau pas lagi nggak ada masalah, bisa kita jadi pelaku firman. Tapi begitu ada proses, masih bisa nggak saudara dikasih Tuhan? Tapi firman Allah mengajarkan orang yang merdeka, yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, keadaan kita tetap kita hidup jadi pelaku firman, sudah dikasih Tuhan. Tapi sekarang makin susah bukan ya? Memang firman Tuhan udah bilang di ayat yang keempat, di ayat yang ketiga, akan datang waktunya orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Apa itu ajaran sehat? Ajaran normal, ajaran dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya sekarang bermuncullah istilah-istilah. Kalau dulu orang misalnya lihat orang karakter kok aneh ya, orang suka bilang kok sakit nih orang, oh nggak normal nih orang, bener kan? Ada istilah gitu. Apa itu nggak normal? Nggak sewajarnya, nggak selazimnya. Kalau orang normal dia nggak seperti itu gitu ya. Sekarang kita kok dia nggak punya malu ya, nggak normal, sakit nih orang. Tapi kalau sekarang ada istilah baru saudara, cuma dimodifikasi aja. Wah NPD orang dan lain sebagainya. Kita suka terheran-heran, tapi kenapa? Memang itu sudah digenapi dalam kebenaran firman Tuhan, akan datang waktunya. Orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan hal-hal yang menurut kehendak mereka, yang seenaknya mereka, yang bisa mereka terima. Kalau mereka nggak bisa terima, mereka nggak mau terima. Bahkan dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Apa itu berbicara mengenai dongeng? Sesuatu hal yang lebih menyenangkan keinginan atau ego mereka, sudah dikasih Tuhan. Tapi firman Allah ajarkan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya, kuasailah diri saudara dan saya dalam segala hal. Amin. Baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, Rasul Paulus katakan bahwa Rasul Paulus mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dikasih Tuhan, waktu kita hidup menjadi suratan yang terbuka, memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya, kita nggak pernah tahu depannya akan seperti apa. Tapi prinsip di dalam dunia ada sebab, ada akibat. Keputusan yang kita ambil itu menentukan seberapa banyak besar penggenapan janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kita Ulangan 11 katakan di dalam kehidupan kita ada dua result, ada dua akibat yang akan kita terima dari setiap keputusan yang kita ambil. Ada berkat, ada kutuk. Waktu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ikut apa kata firman Tuhan menjanjikan ada berkat, penggenapan janji firman Tuhan. Firman Allah katakan hidupmu gak akan susah. Firman Allah katakan di dalam Mazmur keturunan kita, walaupun Raja Daud katakan dahulu aku muda sekarang aku tua, gak pernah lihat keturunan orang benar hidupnya susah. Itu janji pengharapan, janji firman Tuhan saudara. Waktu kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, bukan cuma pribadi kita yang diberkati oleh Tuhan, tapi sampai keturunan kita. Firman Allah menjanjikan dan firman Allah menjamin bahwa hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Gak mungkin salah saudara dikasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam Roma kepada jemaat Roma, di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, bahwa Rasul Paulus mempunyai satu keyakinan yang teguh, yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena di dalam Injil, di dalam firman Allah dikatakan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu saudara, firman Tuhan tulis A, walaupun di depan result yang gak baik, tetap dia melangkah dengan iman karena yang ikut firman Allah. Sudah dikasih Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar, sudah dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita tahu tolak ukur kita bahwa kita sudah benar-benar dimerdekakan di dalam Tuhan. Sekalipun situasi kondisi yang kita alami, keadaan dunia semakin hari bukan semakin baik saudara. Karena firman Allah sudah menuliskan semakin hari justru semakin jahat, semakin tidak baik. Bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan dalam hidup kita setiap detik dalam hidup kita, seperti tadi di dalam 2 Timotius 4 dikatakan, kita bisa memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya, sudah dikasih Tuhan. Coba kita buka Yohanes 8
ayat 31 sampai dengan 32. Firman Allah katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 dengan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lompat ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dikasih Tuhan, arti orang yang merdeka artinya dia tidak terikat dengan hal-hal yang menghalangi dia untuk dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pengikut Kristus. Tidak terhalangi dengan ego dan hati yang tersakiti. Tidak terhalangi dengan pride harga dirinya, saudara dikasih Tuhan. Benar-benar mereka, karena patokannya cuma pokoknya apa perkataan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan 4 poin berdasarkan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Bagaimana kita mengukur apakah kita sudah benar-benar dimerdekakan di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara, Yohanes 8 ayat 31 bagian akhir. Firman Allah katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Arti tetap saya mau garis bawahi. Tetap itu seperti di dalam 2 Timotius 4 tadi dikatakan, baik atau tidak baik waktunya, dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, dalam sehat maupun dalam kelemahan tubuh. Hari ini dalam keadaan mungkin hatinya sukacita ataupun hatinya tersakiti, tetap tinggal di dalam firman. Amin, saudara. Gak mudah loh, saudara. Tetap ini artinya tidak menyimpang, tidak keluar dari garis kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang, saudara dikasih Tuhan. Makanya kalau saudara baca pesan Tuhan Yesus, pesan Allah kepada Yosua pada waktu dia memimpin, ketika regenerasi dari Musa kepada Yosua, kemudian dikatakan Yosua yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Apa pesan Tuhan? Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia bilang, jangan menyimpang, gak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Dia bilang. Kenapa firman Tuhan katakan gitu? Firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuat teguh, jangan menyimpang. Dia bilang, gak usah menyimpang. Artinya tetap tinggal dalam perkataan firman Tuhan, tetap tinggal di dalam perintah Allah. Dia katakan, karena firman Allah katakan, coba kita buka di dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai dengan 33. Firman Allah katakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Apapun setiap proses baik atau tidak baik kehidupan kita, firman Allah katakan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Lakukan apa? Perintah firman Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ini janji Tuhan kepada umat Tuhan. Waktu kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup kita akan baik-baik saja. Amin, saudara. Sekalipun ukuran dunia mungkin gak baik, tapi waktu kita tidak menyimpang, firman Allah katakan, tetap baik keadaanmu. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sudah dikasih Tuhan. Makanya Yosua 1 selalu ingatkan dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya dalam kehidupan Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel, dia katakan, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saya suka berpikir kalau firman Allah katakan dengan sungguh-sungguh, berarti ada orang yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Kalau orang nggak sungguh-sungguh, hari ini dia ikut apa kata firman, besok bisa berubah, tergantung situasi kondisi, saudara. Makanya kalau kita baca pesan Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8, dia katakan, kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Apa beruntung ini? Berhasil kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis
tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Saudara mau berhasil, saudara mau apapun yang saudara lakukan sekalipun mungkin hari ini susah, tapi endingnya semua akan baik-baik saja. Ikut apa kata firman sudah dikasih Tuhan. Firman Allah katakan poin pertama, tetap tinggal di dalam firman. Yohanes 15 katakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Di ayat yang kelima dikatakan kita nggak bisa berbuat, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sudah dikasih Tuhan, saya pernah kesaksian mengenai pohon mangga. Bulan-bulan ini pohon mangga saya berbuah lagi saudara. Senangnya minta ampun. Setiap kali saya pergi, karena itu ada di posisi di depan rumah, saya selalu lihat, saya amati pohon mangga saya. Ranting mana yang berbuah? Setiap pulang saya lihat lagi. Pergi, misalnya saya hitung, buahnya ada 21. Pulang saya hitung lagi saudara. Sebelum masuk rumah, kadang anak saya nanya, mana yang masuk? Tunggu, saya hitung 1, 2, 3. Kalau pulang 1 saya tahu. Saya mulai panggil orang kerja saya. Loh, tadi waktu pergi saya hitung 21. Oh, tinggal 20 mana yang 1? Iya bu, tadi ini makan musang. Nih di sana. Sebenarnya kalau udah mau makan petik saya bilang gitu. Senang saudara. Terus saya perhatikan, oh iya, di setiap ranting itu begitu dia mau berbunga, kemudian ada buahnya kecil-kecil. Satu ranting itu rata-rata 6 sampai 7 buah, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Dia mulai berbuah dari kecil-kecil. Tapi tiba-tiba nanti yang jadi ada yang 4, ada yang 5, ada yang cuma 3. Terus saya perhatikan kenapa bisa begitu? Karena dalam proses pertumbuhan buah itu, tiba-tiba yang kecil ada yang jatuh. Ada yang jatuhnya kuning, saya bilang, ini udah matang nih kuning, tapi kecil saudara, kayak buah rambutan gitu. Saya suruh orang saya, coba ambil pisau, saya mau kupas, karena udah kuning. Begitu dibuka, enggak bu itu masih mentah, enggak ini udah kuning, saya bilang buka. Begitu dibuka dalamnya mentah saudara. Kelihatannya doang menipu kuning, kelihatannya matang, tapi masih kecil saudara. Terus saya mulai perhatikan ada juga yang jatuh busuk. Belum sempat dia berbuah, belum sempat dia bertumbuh jadi besar, udah busuk. Makanya dia jatuh. Jadi dari satu ranting itu jarang kalau ketika dia 7 jadinya benar-benar 7 jadi. Paling ada yang paling top jadi 6. Satu pasti ada yang turun. Gitu ada yang jatuh. Kemudian saya renungkan dalam kehidupan umat Tuhan. Iya ya, waktu kita berbuah, kadang-kala ada yang baru mau berbuah, tiba-tiba datang hama. Ya. Nggak tahu hamanya dari mana, mungkin dalam bentuk kebutuhan, dalam bentuk tekanan hidup dan lain sebagainya. Akhirnya menghambat pertumbuhan. Wah itu sudah dikasih Tuhan. Akhirnya jatuh sudah dikasih Tuhan. Nah itu sebabnya firman Allah katakan bahwa apa? Bagaimana caranya supaya pertumbuhan kita nggak terhambat? Tinggal di dalam firman. Amin saudara. Tinggal di dalam firman. Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kala circle kita bisa mempengaruhi pertumbuhan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita suka sharing, dengan siapa kita suka bergaul, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kita. Pasangan hidup kita bisa mempengaruhi pertumbuhan kita. Makanya firman Allah katakan apa? Cari pasangan yang sepadan. Cari pasangan yang sepadan. Sepadan dalam apa? Terkhusus dalam kualitas kerohanian. Kalau dulu pelayan kemudian menikah dengan bukan pelayan, begitu udah menikah, tiba-tiba udah mau melayani Tuhan, ditanya kenapa nggak melayani lagi? Soalnya dilarang sama pasangan saya. Udah kamu fokus aja. Makanya firman Allah kata cari pasangan yang sepadan. Sudah dikasih Tuhan. Itu sebabnya waktu kita tinggal di dalam firman, poin pertama di ayat yang 1 Korintus 15 ayat 58 katakan waktu kita tinggal di dalam firman, kita wajib apa? Berdiri teguh, jangan goyah. Kenapa firman Allah yang kita berdiri teguh still, jangan goyah? Karena makin hari tantangannya makin besar, saudara dikasih Tuhan. Makin banyak hal-hal yang membuat kita, pertumbuhan kita terhambat. Makin banyak hal-hal yang tanpa disadari mendorong kita untuk kita tidak tinggal di dalam firman, saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Apa tolak ukur untuk kita tahu bahwa kita sudah benar-benar diperdekakan di dalam Tuhan atau enggak? Tetap di dalam Yohanes 8 ayat 31 bagian bawah, bagian akhir. Firman Tuhan katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Sudah dikasih Tuhan,
karakter kita pasti seperti murid Yesus, saudara. Apa itu murid? Mau belajar. Waktu kita belajar, ngapain sih kita belajar murid itu? Orang sekolah. Kenapa kita dalam setahun per 3 bulan belajar, ada ujian, ada mid semester, kemudian nanti kita ada ujian nasional gitu ya. Pasti ada ujian. Begitu juga dalam kehidupan umat Tuhan. Berbicara mengenai murid, artinya kita siap belajar. Belajar untuk apa? Menantikan nanti ada ujian. Bukankah dalam hidup saudara dan saya suka ada ujian-ujian? Firman Tuhan katakan kita kalau tinggal di dalam firman, waktu ada ujian pasti kita lulus. Amin saudara. Kenapa lulus? Karena mau belajar. Kenapa perjalanan hidup bangsa Israel itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara lihat diulang-ulang dituliskan, supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, saudara. Kalaupun kita melakukan pelanggaran, bukan pelanggaran yang memang terus kita pelanggaran yang sama, itu artinya kita belum dibebaskan. Kita masih terikat. Kemarin misalnya, kalau kemarin saya masih terikat, susah untuk berbicara jujur misalnya, bohong terus gitu ya. Selalu menutupi dengan kebohongan. Tahun depan kena lagi dosanya sama. Tahun depan sama lagi, tahun depan sama lagi. Berarti ini belum benar-benar dimerdekakan, kita nggak mau belajar. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi satu ujian, kita gagal. Itu sebabnya kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita itu memiliki karakter seorang murid nggak? Mau nggak menjadi murid Kristus yang siap belajar, siap mau menghadapi ujian? Saudara dikasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 25, coba kita buka. Yakobus 1 ayat 25. Firman Allah katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Arti bertekun itu baik atau tidak baik, tetap tinggal di dalam firman. Jadi bukan hanya apa? Mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Amin saudara. Firman Allah katakan tetapi sungguh-sungguh untuk melakukannya. Berarti kalau firman Allah katakan sungguh-sungguh untuk melakukan, ada juga orang melakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Tapi firman Allah ajarkan dalam hidup saudara dan saya sungguh-sungguh untuk melakukannya. Dan pada waktu kita sungguh-sungguh untuk melakukannya, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara kasih Tuhan. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya amati ayat ini. Kok orang dari mengenai meneliti hukum, kok jatuhnya jadi mengenai lidah dan ibadah, saudara? Kemarin saya baru retret ibu-ibu gembala seluruh kami. Dalam itu pembukaan disampaikan juga, diarahkan oleh pemimpin bahwa sebagai ibu gembala, dia bilang yang pertama, dia bilang kalau mau lihat hari-hari baik, dia bilang mau lihat pertumbuhan, itu kehidupan kita itu diukur dari lidah, dia bilang. Nah firman Allah Yakobus 1 juga begitu. Kalau kita beribadah, kita nggak bisa kuasai lidah kita, terus kita bilang kita ibadah, sia-sia ibadah kita, saudara. Sia-sia. Amin saudara. Duk banyak bilang amin saudara. Amin. Saya kadang-kala kalau lagi marah sama anak saya suka keceplosan. Mungkin orang kalau lagi emosi gitu ya, gimana sih kamu? Gak pinter-pinter. Anak saya suka komplain saudara. Suka bilang sama saya, mama gimana sih? Katanya harus keluar kata-katanya baik. Sekarang ngatain aku bodoh. Mama ngatain kamu bodoh, mama bilang gak pinter-pinter. Apa arti kata atau apa? Dia bilang opposite dari gak pinter-pinter. Kan berarti bodoh dia bilang. Saya bilang, oh iya mama salah, mama minta maaf. Kadang-kadang orang kalau lagi emosi mulut suka gak bisa gini saudara. Tapi itu bukan satu apa ya, satu kebenaran dalam kehidupan kita. Kita harus belajar saudara, untuk kita bisa menguasai diri kita supaya apa kata-kata yang keluar ini kata-kata yang bisa menjadi berkah. Amin saudara. Memang gak mudah, tapi itu harus saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat hari-hari baik. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dimerdekakan. Tapi susah Google, susah rasanya. Apalagi kalau saya lagi senok sama pasangan saya
saya susah. Apalagi kalau saya lagi tersakiti, susah. Saya nggak pernah bosan-bosan ingetin, saudara, sosial media itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa jadi berkat, tapi bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kebalikannya. Setiap kata-kata kita dituliskan atau kita ucapkan di sosial media itu bisa menjadi berkat atau kebalikannya, saudara. Apalagi ini mau menjelang mubes GPD. Saya mengurangi intensitas untuk baca sosial media. Kenapa? Takut, saudara. Mungkin saudara lebih tahu karena ada beberapa imam nanya, dulu memang benar ya, emang benar ya ini begini ya. Kalau saya lebih mau salah, berdoa saja, gitu ya. Karena banyak orang di sosial media berusaha menjatuhkan, berusaha cari validasi, berusaha cari pembenaran diri. Kita bisa tahu tuh di sosial media, orang lagi hatinya terganggu, kita bisa lihat, saudara. Tapi bagaimana saudara dan saya kalau kita jadi seorang murid, kita tahu menempatkan diri kita bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Amin, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita tahu porsinya apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang jadi berkat dan tidak jadi berkat, apa yang boleh dari mulut kita, tindakan kita menjadi berkat dan tidak berkat. Saudara dikasih Tuhan, supaya Roma 6 katakan ayat 18, kita benar-benar dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Supaya apa? Ayat ke-20 dari dikatakan, supaya kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Ada orang bilang, biarin aja suka-suka saya, hidup-hidup saya. Ya benar juga, nggak apa-apa, saudara. Karena tadi di dalam 2 Timotius dikatakan akan banyak orang yang tidak bisa terima pengajaran sehat, nggak mau diajar, nggak mau ditegur oleh firman. Ya nggak apa-apa, itu kan keselamatan milik masing-masing. Tapi saya mau kasih ingat, saudara, Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betul. Tapi saya nggak pernah bosan-bosan ingetin, apa yang kita tabur di dunia ini, kita akan tuai di kekekalan kita. Amin, saudara. Perkataan yang sia-sia, firman Allah katakan, kita wajib bertanggungjawabkan di dalam depan pengadilan ilahi. Hati-hati, saudara. Hari ini kita bisa bilang, saya baik-baik aja. Tapi nanti di pengadilan Allah semua terbuka. Semua akan terbuka lebar, saudara dikasih Tuhan. Bahkan ada satu ayat kebenaran firman Tuhan, apa yang kita perkatakan di dalam gelap, itu akan terlihat di dalam terang. Apa yang kita bisik-bisikkan di dalam telinga orang lain, itu akan di-announce di atas atap rumah. Jadi hati-hati, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya poin kedua, kalau tolak ukur kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan, apakah kita benar-benar memiliki karakter sebagai seorang murid yang mau belajar? Hari ini kita nggak bisa belajar lagi, besok supaya kita bisa lulus ujian, sampai kita benar-benar bisa. Yang ketiga, saudara, firman Allah katakan Yohanes 8 ayat 32. Firman Tuhan katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk kita bisa mengetahui kita sudah benar-benar merdeka di dalam Tuhan adalah kita wajib mengerti dan memahami kebenaran yang sesungguhnya. Jangan kita memakai pembenaran kita sendiri, saudara dikasih Tuhan. Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perambaan. Tadi saya garis bawah sungguh-sungguh, kalau bilang sungguh-sungguh merdeka, ada orang yang nggak sungguh-sungguh, saudara. Tahu dari mana kalau ukurnya? Firman Allah katakan dari buahnya. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, saudara dikasih Tuhan? Suami istri kalau ribut, benar-benar sungguh-sungguh merdeka enggak? Baik dari perkataan, sesama pelayan dengan gembala dengan jemaat, gitu ya. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Atau tanpa disadari kita mempergunakan kemerdekaan itu semaunya kita? Ayat 13 dikatakan dalam Galatia 5, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara kasih Tuhan. Tuhan gak pernah janji dalam hidup saudara dan saya di dalam pengiringan kita gak akan ada kerikil, gak akan ada duri dalam daging, gak akan ada masalah, gak akan ada hal-hal yang mungkin tanpa
setiap persoalan masalah kita, supaya apa? Ya, kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, kasih aja lakukan bagian kita, selebihnya kasih kepada Tuhan, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Makanya kalau setiap itu katakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita pikirkan perkara di atas, fokus kita apa? Ya sudahlah, saya hari ini lagi kebutuhan saya mendesak saya, tapi tetap berdiri di atas firman apa? Pikiran saya enggak, pikiran saya bukan di bumi. Kenapa? Saya cuma sementara di sini. Nggak apa-apa, saya susah. Tapi yang penting nanti di sana, di kekekalan saya, jangan sampai saya salah pilih. Sampai dikasih Tuhan. Yang dipikirkan bukan yang enak nyaman buat kita, tapi apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Kok ada amin, saudara? Amin. Apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, apalah kita tunduk sama suami istri kadang-kadang suka di sini kesel gitu ya. Daging berontak, nggak apa-apa, saya tunduk sekalipun saya benar, tapi nggak apa-apa saya dimarahin. Kenapa? Kan firman Tuhan bilang, kan istri tunduklah kepada suami dalam segala hal. Walaupun kan Tuhan tahu, nggak apa-apa lah, walaupun ini yang penting Tuhan tahu bahwa yang saya lakukan benar, nggak apa-apa saya. Nggak usah ngelawan. Ada orang menyakiti kita, nggak usah ngelawan, ya udahlah biarin deh. Karena pembalasan itu milik Tuhan. Mulai dari mana firman Tuhan kata? Mulai dari belajar dari Yerusalem. Nggak usah komplain, saudara. Tadi dibilang Pak, orang benar itu hidup oleh iman. Udahlah, nggak tahu ke depan, tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Sudah dikasih Tuhan sebagai poin terakhir. Kalau 3 poin tadi kita lakukan, Yohanes 8:32 katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau 3 poin yang kita lakukan, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita, sehingga kita nggak terikat lagi, sudah dikasih Tuhan, dengan ego kita dan lain sebagainya. Nah, firman Allah katakan di dalam 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya tadi di dalam doa Bro Edwin bilang, Tuhan kami perlu Roh Kudus itu memimpin kita. Ketika kita mendengar firman, supaya firman itu bukan sekedar firman yang lalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita nggak melakukan firman, tapi kita perlu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saudara pernah merasa ketika saudara mungkin melakukan satu hal, aduh begitu sampai rumah saya di sini ada yang ngerti, aduh saya udah salah, aduh tadi saya nggak bisa kontrol emosi saya marahin orang, aduh saya udah salah. Saya sering saudara itu, apalagi kalau lagi bawa mobil. Saya kalau bawa mobil itu kan senang cepat. Kalau di tol saudara, itu pergumulan saya sekali saudara. Kalau saya udah ambil jalur paling kanan, itu orang jalannya lama. Begitu saya mau salip yang jalur tengah, di sebelah sini ada bus, saya nggak bisa lewat. Saya suka kesel saudara, karena saya paling nggak bisa bawa mobil pelan-pelan. Gitu ya. Begitu dilihat itu antrian panjang cuma gara-gara satu mobil lama gitu ya. Saya sering kali menghadapi gitu, saya bilang, oh mungkin ini Tuhan kasih saya kesabaran di sini saudara. Tapi kita belajar sudah dikasih Tuhan, kalau kebenaran itu memerdekakan kita, apapun situasi kondisi yang kita alami, kita tetap mau tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Bukan ikut apa kata keinginan kita. Karena firman Allah kata waktu kita dengar roh Allah yang ada di dalam hidup kita, mengendalikan hidup kita. Firman Allah katakan di dalam 2 Korintus 3:17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu firman Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan 1 Petrus 2:16. Coba kita buka 1 Petrus 2:16, ini 2 ayat terakhir saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara dikasih Tuhan, ketika firman Allah katakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, hiduplah sebagai orang merdeka. Kita mulai belajar mulai detik pagi hari. Hidup sebagai orang merdeka, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap menjadi murid Yesus. Kebenaran itu tetap tinggal dalam kehidupan kita dan memerintah kehidupan kita, bukan pembenaran, sehingga kebenaran
Hidup apa kata firman Tuhan, bukan hidup apa kata yang enak buat diri kita, saudara. Memang rasanya nggak nyaman, karena kedagingan kita ditekan. Tapi firman Allah ajarkan kita, makin hari kalau kita mau hidup seperti Yesus yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Ya itu, tapi kalau kita nggak mau, ya sampai kapanpun kita nggak bisa merdeka lewat kebenaran ini. Nggak bakal bisa merdeka, karena kita merasa punya hak, aku. Nggak bisa, saudara. Sebagai ayat terakhir, mari saya undang pemusik Sinus boleh maju ke depan. Efesus 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, beberapa agama itu mengajarkan hukum kabur Tuhan. Agama Hindu karma, saudara. Ya. Makanya orang Hindu itu dia percaya karma. Ya. Jadi kalau ke sana, kalau bilang ini mereka takut sekali. Kenapa ada karma? Kalau di Kristen dia dapat tabur tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Kita tabur kebaikan, ya kita terima kebaikan. Kita tabur kejahatan, kita terima kejahatan. Kapan waktunya? Waktu Tuhan kita nggak pernah tahu. Makanya firman Tuhan selalu ngajarin hati-hati. Kalau kita memang orang yang mau dimerdekakan di dalam Tuhan, tolak ukurnya apa? Yang pertama, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, mari kita menjadi murid Yesus yang mau belajar terus, setiap hari belajar. Pada waktu ada ujian kita siap menghadapi ujian dan kita lulus dari ujian kita. Yang ketiga, apakah kebenaran itu tetap tinggal dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, baik atau tidak baik waktunya, sehingga kebenaran itu bisa memerdekakan hidup kita. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari singkat saya undang boleh maju ke depan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Allah itu ya dan amin, hukum kabur Tuhan. Jadi praktikkan dengan sesama bagaimana kita hidup sebagai orang yang memerdekakan di dalam Tuhan, baik lewat cara pandang kita, pendengaran kita, perkataan kita. Mungkin kita bisa menutupi, saudara. Tapi apakah kita bisa menutupi di hadapan Tuhan? Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa menutupi di hadapan Tuhan. Jangan belajar dari dunia. Jangan belajar dari circle-mu, teman-temanmu, tapi belajar dari perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Dunia ini bisa salah. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa salah. Saya pun bisa salah karena saya manusia, saudara. Penuh kekurangan, punya keterbatasan. Tapi firman Allah nggak mungkin salah. Kalau saudara belajar dari firman Tuhan, firman yang akan menuntun saudara, sehingga hidup saudara tetap dimerdekakan di dalam Tuhan. Firman Allah katakan, setiap anak Tuhan akan menerima balasannya sesuai dengan apa yang dia tabur. Ini menjadi satu warning dalam hidup saudara dan saya. Mau jemaat, mau pelayan, mau KPJ, mau hamba Tuhan, mau gembala, saudara, aturan mainnya tetap sama, hukum kabur Tuhan. Firman Allah katakan, saling mengasihi, saling menghormati. Gak bisa belum? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Harus bisa, saudara. Tapi dia sudah menyanyikan saya, harus bisa. Karena firman Allah katakan pembantu Tuhan. Suami dengan istri ada salah percekcokan, harus bisa mengampuni dan mengasihi. Nggak bisa, udah bertahun-tahun susah belum? Harus bisa. Kalau ada roh Allah dalam hidupmu, pasti bisa. Tinggal saudara bilang, saudara mau buka hati nggak buat Tuhan? Kalau saudara mau buka hati, biar karena untuk memimpin dalam hidup saudara dan saya, pasti bisa, saudara. Karena itu yang akan melembutkan hati saudara dan saya. Mari saya berikan bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami nggak bisa jalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Kalau kami jalan sendiri, kami suka salah dalam perkataan kami, pendengaran kami, cara pandang kami. Ganglah tanganku Roh Kudus, selagi dia berlari. Ku tak dapat jalan
Allah yang kudus Tuhan. Kami mau belajar memiliki hidup kudus seperti-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengendalikan seluruh langkah hidup kami Bapa, supaya kami gak salah Tuhan. Seringkali kami lalai, seringkali kami salah Tuhan dalam mengambil satu sikap dalam hidup kami, sehingga apa yang kami ambil itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kami masih terikat dengan ego kami, dengan pikiran kami Bapa, dengan kebutuhan kami Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu kami mau belajar untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu Bapa. Kami mau belajar seperti seorang murid, setiap hari belajar Tuhan. Dan ketika ujian itu datang Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami, menolong kami untuk kami melewati setiap ujian, sehingga kami keluar sebagai pemenang. Kami tetap tinggal di dalam perkenanan Tuhan, tetap memakai kebenaran-Mu Bapa menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami, sehingga kebenaran-Mu benar-benar memerdekakan setiap hidup kami. Kami tahu kami terbatas Tuhan, terus sebagai terus pegang kendalikan setiap langkah hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah dalam perkataan kami, kalau kami salah dalam pemikiran kami, kalau kami salah dalam pendengaran dan sikap hidup dan tindakan kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi pagi hari ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, biarlah firman-Mu yang menghidupi setiap kehidupan kami, sehingga perkataan firman Allah itu menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami. Baik atau tidak baik keadaan kami tetap mau belajar berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biar Roh Kudus yang terus Tuhan meneguhkan setiap benih firman ditabur dalam setiap kehidupan kami, agar kami memahami, mengerti Bapa. Dan ketika kami memahami, mengerti, kami siap hidup menjadi pelaku firman. Puji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami, dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan segala penuh ucapan syukur. Mampukan kami untuk kami hidup menjadi pelaku firman, baik di dalam Yerusalem, rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, circle kami, pergaulan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita yang mempersiapkan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang mau mengembalikan milik Tuhan boleh dapat masukkan ke dalam kotak yang ada di depan juga. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan
Ibadah umum Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10. Pelayanan pria Pantai Kosta, Pelvik DPI Barito mengadakan kegiatan jalan sehat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat berlokasi di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pengurus Pelvik. Ibadah doa puasa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu di minggu ketiga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah para remaja dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Ibadah anak-anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 0819292192 atau silakan follow media sosial GPI Barito. Puji nama Tuhan, demikianlah beberapa pengumuman kegiatan gereja seminggu ke depan, dan kembali dihimbau pada hari Sabtu nanti akan ada ibadah dewasa muda yang memang mengadakan hanya 1 bulan 1 kali. Jadi kami mengundang rekan-rekan yang merasa dewasa dan masih muda, mari bergabung beribadah bersama-sama dengan kita pada tanggal 22 Agustus nanti hari Sabtu. Puji nama Tuhan. Sebelum saya sampaikan itu bahwa apakah ada yang baru pertama kali pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, boleh mengangkat tangannya dengan kasih. Ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Tidak ada. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Saya kembalikan kepada Ibu. Puji Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita, nanti kita berdoa untuk rencana acara pemuda. Mereka akan mengadakan retret anyar. Beberapa sebelumnya sudah berangkat setelah ibadah setelah ibadah pagi ini, sebagian lagi mungkin setelah ibadah yang jam 10 ibadah kedua ya. Tuhan tolong perjalanan, tiba dan tidak terlalu suatu apapun, bahkan sepanjang acara itu bisa menjadi berkat. Kemudian kita berdoa juga untuk rencana pelak ya, bagi
ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terkhusus terima kasih buat pesan suara inisiatif Tuhan yang kembali mengingatkan kami, Tuhan meneguhkan bahkan mengkoreksi setiap kehidupan kami agar kami senantiasa Tuhan berdiri di atas kebenaran firman-Mu Bapa. Ampuni setiap kekurangan dan pelanggaran kami Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa secara khusus bagi rencana outing pemuda Tuhan yang akan dilaksanakan di Anyar pada tanggal 16 dan 17 ini Bapa. Kalau sebentar sebagian daripada pelayan pemuda ataupun mungkin yang mengikuti acara outing ini akan berangkat Tuhan. Tuhan sertai perjalanan mereka. Setiap kendaraan mereka gunakan Tuhan, baik roda 2, roda 4, kendaraan umum, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan selama pelaksanaan acara outing ini dari awal sampai akhirnya itu boleh mendatangkan sukacita, menjadi berkat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada pertumbuhan iman kerohanian lewat acara ini dalam kehidupan para pemuda dan pemudi yang ada, sehingga mereka boleh semakin hidup melekat di dalam Engkau, teguh di dalam Engkau Tuhan, senantiasa berdiri di atas kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan rencana ibadah merdeka pelwa yang dilaksanakan dari saat akan datang, Tuhan tolong, Tuhan sertai, biar lewat ibadah ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, boleh mendatangkan kebaikan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang dibutuhkan bagi rencana kedua ibadah ini Tuhan, Engkau Jehovah Jireh yang mencukupi segala sesuatu dengan Tuhan. Memberkati ataupun memberikan hikmat atau budi kepada setiap panitia yang sudah ditunjuk, baik di acara outing pemuda maupun acara ibadah merdeka pelwa Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada juga teringat berdoa bagi ibu gembala senior kami, Oma yang kami kasihi Tuhan, yang sedang serta dalam proses pemulihan. Tuhan tolong Bapa dalam proses pemulihannya Tuhan, biarlah kuasa pilu-pilu darahnya semakin hari semakin memulihkan kesehatan hamba-Mu ini Bapa, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami berkumpul untuk memulihkan nama Tuhan. Berkati kehidupannya Bapa, kesehatannya Tuhan di masa tuanya Bapa. Hamba percaya sukacita damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan berperkara dan buat segala sesuatu berhasil Bapa, apabila itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Mungkin ada yang datang dengan segala beban hidup persoalan pergumulan, hamba berdoa Tuhan firman-Mu adalah jawaban atas setiap apa yang mereka rasakan hari ini. Mereka pulang membawa sukacita, damai sejahtera berasal daripada Tuhan. Bahkan mereka pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga mereka pulang membawa sukacita dari Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap persembahan yang telah dibawa oleh umat Tuhan, dan persembahan pertama, kedua, milik Tuhan dan diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan akan membuka tidak kami, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka, apabila itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Bahkan Tuhan akan menolongkan setiap dalam kehidupan mereka, rancangan kecelakaan nyata jahat manusia Tuhan halalkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh disejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bahkan berkat itu terus mengalir dalam kehidupan anak-anak mereka yang bertumbuh menjadi keturunan-keturunan ilahi yang senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa menginginkan kaki Tuhan. Bahkan setiap para pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini yang tidak bisa disebutkan itu demi satu, Tuhan sendiri membalas sampai ke setiap jemaah mereka. Teguhkan dan teguhkan panggilan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali ke rumah masing-masing, ataupun mungkin ada yang melanjutkan
Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pekerjaanmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank